mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsul Hadi SEMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syamsul Hadi, Direktur PT Smart Training Indonesia, bekerjasama dengan program Dr. FBE Universitas Islam Indonesia mengucapkan selamat dan terima kasih atas semua atensi dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang dapat bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Komar ini lagi enggak sibuk ya Mas Komar ya? Alhamdulillah selalu Mas. Oh slow ya, jangan-jangan selalu slow ini. Mas Samsul ini pencahayaan saya agak kurang, nggak apa-apa ya Mas, kelihatan ya? Nggak apa-apa, itu memang wajahnya agak gelap memang kok. Loh. Itu beda sama Mbak Olia ini, memang cerah wajahnya. Semoga rezekinya padang juga ya. Padang gembrigah. Mas Samsul ini bahagia sekali, udah sarapan apa gimana ini? Ya sudah, pagi tadi, sarapannya harus pagi sekarang. Ini Mbak Yosi ini puasa hari ini? Alhamdulillah Pak, puasa. Oh iya, kayaknya yang Mbak Olia ini kayaknya lagi libur ini. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berdiskusi tentang strategi ya auto banjir pesanan di marketplace. Jadi sekarang musim-musim work from home, kemudian ada larangan keluar rumah. Biasanya kita beli barang di mall, di pasar, sekarang sudah sedikit sekali, sehingga alternatif yang paling tepat itu bagaimana kita mengoptimasi produk-produk kita yang ada di marketplace. Saya sudah hadir di sini, ada Mas Komar. Nah, Mas Komar ini beliau direktur di produk Juba dan Quality Job yang saat ini sebelum ada COVID, saat COVID stabil. Nah, itu rahasia yang luar biasa itu bagaimana memanage produk-produk seperti itu. Mulai dari produk, nah mungkin nanti bisa disampaikan Mas Komar lebih detail bagaimana memilih produk yang laku di pasaran. Karena kadang begini Mas Komar, kadang saya punya produk tapi kok nggak laku-laku di marketplace Mas. Sudah dicoba di beberapa marketplace kayak contoh ya, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, marketplace Facebook dan lain sebagainya, kok nggak laku-laku. Nah, ini apa ada karakter khusus memilih produk yang laku di pasaran? Artinya kita tidak idealis, pokoknya produk saya yang saya buat harus laku di pasar. Ataukah sebaliknya, pasar permintaannya apa, baru saya mampu nggak memproduksi itu. Nah, itu bisa nanti dikupas oleh Mas Komar. Kemudian terkait bagaimana sih pengelolaan marketplace yang bagus. Trik, tips, strategi yang Mas Komar lakukan mulai dari awal saya sekarang buka marketplace nih, kemudian 3 bulan lagi saya level berapa. Nah, karena di marketplace itu ada ranking ya Mas Komar ya. Kalau nggak salah ada, nanti bisa dijelaskan Mas Komar lebih detail. Ada level, saya level 1, 2, 3. Ada yang kalau di Shopee itu jadi star seller. Nah, bagaimana sampai ke star seller? Nah, Mas Komar ini baik di Shopee, di Lazada itu merupakan star seller. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, hari ini kita akan berdiskusi kupas cepat ini Pak ya, Mas Komar ya. Jadi kupas cepat bagaimana memilih produk yang bagus, kemudian bagaimana optimasi produk kita di marketplace. Oke, Mas Komar sudah siap? PPT-nya Mas Komar? Oh, sudah ready. Oh, sudah ready ya? Bisa ya? Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cak Samsul. Wah, ini panggilan akrab kami itu Cak Samsul. Beliau ini teman baik saya. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada program Dr. FBE UII dan PT Smart Training Indonesia
yang sudah memberikan kesempatan pagi ini untuk berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman di pagi hari ini. Baik Cak Samsul, terkait diskusi kita hari ini, bagaimana sih cara menentukan produk yang potensial untuk dijual di marketplace dan bagaimana teknik menjualnya ya? Ya. Sebelumnya Mas Komar mungkin bisa diinfokan ke kita nih. Dan sampai di saat ini di bulan puasa ini berapa Mas? Ada berapa produk yang saat ini pending untuk diproduksi ini biar kita lebih tertarik ini? Ada berapa ribu? Untuk produknya sendiri itu kalau untuk pesanannya ya, pesanan yang pending itu ada sekitar 500-an Mas. 500 ya? Jadi dalam satu pesanan itu bisa jadi konsumen itu pesan 2-3 biji. Oke. Jadi hampir 1.000 lah. Nanti mungkin bisa kalau ada momennya bisa dibuka di sini. Oke, silakan Mas Komar. Penentuan produk. Yang pertama itu gimana sih kita cari produk yang bisa cepat di marketplace gitu ya? Ya. Sebelumnya gini Mas Samsul, untuk di marketplace itu menurut saya itu kalau kita idealis itu nggak bisa. Oke. Karena di sana persaingan itu sangat-sangat tinggi ya. Nah, jadi gimana agar kita punya produk yang bagus di sana? Yang bagus itu pertama kita cari dulu produk populer. Caranya itu sangat sederhana dan sangat mudah sekali. Jadi teman-teman bisa tinggal lihat atau buka marketplace apapun, boleh Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Di sini saya coba contohkan Lazada. Ya berarti kita praktek langsung melihat bagaimana menentukan produk populer di marketplace ya Mas Komar ya. Jadi menurut saya praktek langsung itu lebih Oke, luar biasa. Saya suka itu Mas Komar. Nah biasanya Mas Anggur, Ya. ketika kita buka Lazada atau Shopee dan lain-lain, itu mereka sudah menyediakan campaign flash sale. Oke. Nah, flash sale itu adalah produk yang benar-benar diminati oleh konsumen saat ini. Oke. Yang menentukan flash sale siapa? Dari Lazada sendiri ya? Contoh di Lazada. Oke. Jadi Lazada itu udah ngasih kita kesempatan nih mau ikut campaign kita nggak flash sale. Dan mereka itu melihat seller-seller dengan produk-produk yang kira-kiranya bulan ini itu trendingnya tinggi. Oke. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah lagi untuk riset produk atau bikin gimana, tinggal lihat aja itu di flash sale itu. Banyak sekali pilihan Mas Anggo di flash sale itu. Oke. Bisa dipilih kira-kira mana yang bisa kita produksi atau kira-kira mana kita punya partner bisnis untuk memproduksi produk tersebut. Oke. Selain di flash sale itu biasanya di tampilan depan marketplace itu Mas Samsul, Oke. itu ada produk populer. Jadi itu di database-nya itu didapat dari searching terbanyak konsumen di marketplace tersebut. Oke. Jadi semisal dalam minggu ini ada 1.000 orang yang searching sepatu nih Mas Samsul, misal sepatu ya. Jadi di produk populer teratas itu isinya sepatu. Terus nomor 2 bisa jadi elektronik, handphone dan lain-lain sebagainya. Itu Mas Samsul. Oke. Jadi kita nggak perlu pusing nyari produk yang laku di marketplace sebenarnya. Kita tinggal lihat aja di marketplace itu produk populer atau yang di-flash-sale-kan saat ini itu udah pasti laku. Oke. Gitu. Oke, Mas Komar, berarti strategi yang pertama itu kita mencari produk itu tidak idealis sesuai dengan produk kita dulu. Itu ya Mas ya. Jadi ada beberapa sudut pandang yang kita masuk ke flash sale dulu. Setelah flash sale itu kita mencari produk-produk yang sesuai dengan kategori passion kita. Mungkin itu Mas Komar ya. Iya. Nah,
sudah dipastikan bahwa produk-produk yang masuk flash sale atau masuk populer itu pasti laku. Pasti laku. Pasti laku. Oke. Strategi pertama itu Mas Komar ya. Kemudian yang lain Mas Komar, selain kita cari di flash sale apalagi Mas Komar? Selain kita cari di flash sale itu biasanya di produk populer Mas Samsul, atau enggak kita sering-sering update ya. Sekarang kan zamannya online sosial media. Oke. Pasti itu banyak sekali teman-teman kita yang membahas atau menceritakan tentang sebuah produk. Nah, itu biasanya booming. Oke, terima kasih. Berarti yang pertama kita mencari produk populer. Produk populer sudah disediakan oleh setiap marketplace. Itu ya, Mas Komar ya. Jadi kita tidak usah bingung lagi nih produk apa atau yang harus saya produksi. Karena sudah ada database di setiap marketplace, kita tinggal memanfaatkan produk apa yang laku, yang populer gitu ya, Mas Komar ya. Oke, Bapak Ibu bisa dicoba. Jadi strategi pertama menentukan produk yang pasti laku itu apa sih? Bisa lihat di marketplace, silakan download atau buka di websitenya, baik itu Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu ya. Silakan cari produk yang populer. Nah, setelah itu, Mas Komar, ketika kita sudah tahu nih produk populer yang mana dan kita mampu memproduksi atau punya partner yang bisa memproduksi, kemudian apa lagi, Mas Komar? Yang kedua itu Mas Samsul, ya. Ini menurut pengalaman saya ya. Ya. Yang kedua, belajar pada ahli. Oke. Jadi kalau kita sudah dapat nih, semisal kayak saya dulu itu gamis ya. Ya. Gamis itu sebelumnya saya belum belajar pada ahli. Satu gamis itu, Mas Samsul, ya, itu bisa memakan bahan sampai 3,5 meter. Oke. Bisa bayangkan. Nah, dan 1 meternya itu dulu pada awal itu harganya sampai 25 ribuan. Oke. Nah, di situ saya berpikir Mas Samsul, nah gimana ini? Bahannya aja saya per meternya 25.000. Sedangkan di marketplace itu teman-teman pesaing itu jual ada yang bisa sampai 50.000 Mas Samsul. Bayangkan. Saya untuk bahannya aja udah nggak masuk itu. Jadi logikanya udah nggak mungkin bisa gitu ya? Iya, Oke. Menarik ini, menarik. Kemudian? Nah, kemudian saya nggak putus asa, tetap berjuang dan tetap berdoa juga. Nah, habis itu saya cari alternatif apapun. Saya coba hubungi teman saya yang ada di konveksi, ketemuan, belajar dari mereka gimana caranya supaya penghematan bahan, pemotongan yang baik itu gimana. Akhirnya pada saat itu saya ketemu salah satu teman dan di sana saya diperbolehkan belajar sambil cerita, ya silaturahmi lah intinya kayak gitu. Biasanya saya belajar untuk pola Mas Samsul yang pertama itu, karena dalam pikiran saya itu yang harus saya efisienkan itu pertama kali bahan baku Semua ya, semua produk harus efisiensi bahan baku. Oke. Pertama itu bahan baku, karena itu nanti keterkaitannya sangat-sangat penting. Oke. Nah, setelah saya belajar itu, dari yang pertama saya potong, dari yang pertama untuk kebutuhan satu produk itu butuh 3,5 meter Mas Samsul. Ya. Sekarang bisa menghemat jadi 2,5 meter sampai 3 meter Mas Samsul. Wow, itu efisiensi banget itu. Iya, itu kalau untuk produksi yang banyak kan bisa sangat efisiensi. Oke. Nanti berarti apa namanya? Halo? Ya, silakan Mas Komar. Nah, jadi dari situ saya mulai udah dapat satu titik cerah nih Mas Samsul untuk ikut bersaing di marketplace. Setidaknya saya punya apa namanya penekanan bahan. Yang kedua, dalam mencari bahan Mas Samsul. Pertama dulu itu saya dapat harga ya sebelum tahu caranya yo. Iya, tahu caranya itu setelah saya silaturahmi ke tempat teman, gimana sih cara beli kain, terus beli kain itu gimana,
caranya gimana. Nah, itu saya dapat semuanya dari mereka-mereka yang udah main duluan Mas. Oke. Jadi semakin banyak kita silaturahmi, insya Allah itu rezeki semakin terbuka. Oke. Sepakat itu. Dan bagusnya itu Mas Anggi, ini bagus banget. Ada satu kata kunci yang ternyata ketika kita beli bahan itu kita bisa sedikit negosiasi lah. Oke. Apa ini? Bisa di-share ini Mas Komar? Iya, nggak apa-apa Mas Anggi. Jadi gini Mas Samsul, dulu saya dikasih tahu, Mas, kamu kalau beli bahan itu nek kamu tiba-tiba datang terus tanya, Pak atau Mas, saya mau beli bahan ini tuh per meternya kira-kira berapa, sudah dipastikan itu dapat harga biasa Mas Samsul. Maksudnya dapat harga sama lah kayak konsumen biasa. Oke. Nah, dikasih tahu Mas, kamu nek belanja bahan baku itu kamu bisa meyakinkan penjual bahan itu nek kamu itu seorang konveksi atau produsen besar dengan kemampuan produksimu besar juga gitu. Jadi mereka tertarik. Saya penasaran, saya coba Mas Samsul pada saat itu. Pada saat itu saya coba belanja bahan monskrep yang tadinya 25.000 ya. Itu saya bisa belanja per yard itu dapat 11.500. Waduh, wah ini luar ekstra ini. Oke, harusnya kalau ecer dapat 1 meter, kalau dengan kata kunci tadi bisa dapat 2 meter ini Mas. Hebat ini. Pengalaman saya. Oke. Jadi pas ketemu itu saya ngomong, Pak, Mas, saya konveksi mau beli bahan, kira-kira harga yang baik untuk konveksi itu rollnya berapa kayak gitu Mas Samsul. Jadi bahasanya itu udah roll kayak gitu. Oke, menangkap saya Mas. Ada lagi Mas. Jadi tadi ketika kita belajar pada para ahli itu kita tidak merasakan jatuh bangunnya. Jadi kita sudah dapat klimaksnya gitu ya Mas ya. Betul sekali. Ini Mas Samsul ini kebetulan pembisnis baik juga tuh. Saya juga banyak belajar dari Mas Samsul. Di sela-sela kita ketemu. Jadi gitu Mas Samsul, selain kita bisa memahami alur produksi, terus kalau kita bisa sampai tanya di mana beli bahan, bagaimana caranya, itu kita juga nggak usah merasakan proses perjuangan yang sangat panjang yang udah mereka lalui itu. Jadi agak meningkat lah. Oke. Waktu kita untuk bisa bersaing gitu Mas Samsul. Poin keduanya. Oke, saya tambahkan Mas Komar ya. Jadi dari Mas Komar tadi itu luar biasa. Jadi belajar pada ahli itu kita dapat mengefisiensi bahan baku itu jelas Mas. Dicontohkan Mas Komar tadi 3,5 meter Mas ya, satu produk ya? Iya. 3,5 meter sekarang bisa efisiensi 2,5 sampai 3 meter. Wah, itu luar biasa itu. Gini Mas Samsul, ya. Produk kan itu kan ada yang salah satu best seller itu ada Juba Gamis Pria Mas Samsul. Oke. Nek kita bisa sebut itu Juba lah. Ya. Juba itu mulai dari pundak itu sampai mata kaki. Oke. Jadi standar ukuran itu ya 150-an lah. Tapi untuk proses pemotongan itu biasanya memakan bahan sampai 3 meter kalau Excel. Oke, silakan ini Bapak Ibu yang di sini yang bisnis fashion ini, nanti saya kasih nomornya Mas Komar, bisa belajar yang paling penting tadi Mas Komar ya. Kalau kita silaturahmi itu bagaimana kita memotong bahan secara efisien itu penting ya. Kemudian tadi ada kata-kata strategik untuk kita mendapatkan bahan baku yang murah dan bahkan 50% harganya Mas dari harga ecer ya. Jadi katanya tadi ada monskrep harga 25. Mungkin Bapak Ibu bisa searching ya. Kalau di Jogja di Jalan Solo tanya aja harga kain monskrep rata-rata 25 ke atas. Mungkin ya 23 sampai 30-an itu rata-rata ringnya. Mas Komar bisa dapat harga 11,5 sekarang Mas ya. Dan biasanya kain itu naik turun. Itu caranya mudah sekali. Jadi kita tanyanya bukan berapa harganya, tapi
Pak, harga berapa untuk konveksi atau untuk produsen? Wah, itu kata kunci itu. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu ketika beli kain gitu Mas ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Komar. Bisa dilanjut Mas. Oke. Setelah belajar pada A5 Samsul, ada yang sangat penting lagi. Poin ketiga itu cost product Mas Samsul. Oke. Karena kebanyakan dari teman-teman yang sering cerita, kita sering cerita pada teman-teman itu kesulitan menentukan cost product atau jarang sekali yang melihat cost product Mas Samsul. Oke. Maksudnya itu kurang detail. Oke. Kurang detail. Jadi ada cost yang nggak kehitung, padahal itu kalau dikalikan itu lumayan. Jadi untuk cost product ini juga penting, dari mulai bahan baku nanti produksinya, nah kebutuhan untuk memproduksi itu apa saja, terus sampai packaging dan sampai produk itu ke tangan konsumen. Itu perlu ditulis secara rinci supaya apa? Supaya kita tahu berapa sih HPP dari satu produk ini. Kira-kiranya kita sudah tahu, kita bisa menekan jika ada variabel yang harganya terlalu tinggi misalnya. Oke. Jadi cost product ini, wah ini sudah ada di sini Pak Direktur Perbankan ini. Selamat pagi Pak Yus. Oke, berarti cost product ini penting, mungkin bisa cost product ini bagaimana kita mampu bersaing dengan marketplace ya Mas ya. Kalau kita fokus di marketplace. Kalau kita jangan-jangan nih kita lihat di marketplace itu ada produk baju nih, harganya 30.000 udah jadi baju. Kalau kita berpikir sebagai konveksi pengusaha nih, itu kadang mikir loh, ini bahan bakunya aja 20.000, jahitnya aja 10.000, nanti belum lain-lain. Ini untung dari mana ini? Iya, itu maksudnya. Nah, berarti tadi dikaitkan dengan belajar pada ahli tadi itu ya, bagaimana mendapatkan kos yang murah, baik itu dari segi bahan baku, kemudian tempat produksi, pengupahan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali itu Mas Komar. Jadi ini kalau diskusi kalau 0 sampai 10 itu bisa makan waktu 2 harian ini Mas Komar ya. Bicara tentang cost product itu gini Mas Sam. Ya. Dulu saya pernah punya pengalaman di produk saya itu kan, agar supaya lebih menarik pembeli, itu variabel atributnya itu saya kasih free gift itu tas dan gantungan kunci. Itu Mas Sam. Jadi kan untuk bersaing itu kalau kita sama, konsumen itu harus ada pembeda untuk mereka memutuskan diri. Jadi saya kasih di atribut produk itu free gift tas tote bag itu dan berarti ada pembeda Mas ya, sama-sama produknya A dibedakan. Kalau Mas Komar dengan ada free gift tas dan gantungan kunci, itu tentunya masuk di penghitungan cost product ya Mas ya. Nah, itu dulu belum saya hitung, maksudnya enggak terlalu saya fokuskan karena nominalnya itu kecil. Gitu loh. Saya pikir enggak terlalu berpengaruh lah karena nominalnya kecil, enggak sampai 3.000 atau 2.000, jadi enggak terlalu saya hiraukan. Ternyata semakin jalan ke sini Mas Samsul, saya buat untuk kebutuhan produk itu saya detailkan listnya, baru saya tahu ternyata untuk tas itu kalau dikalikan, bayangin aja kalau produk satu tas itu 1.000 untuk kosnya ya, dan per bulan Mas Samsul bisa jual itu 1.000 produk. Jadi 1.000 produk itu ya lumayan kalau sudah bisa buat jalan-jalan. Bukan makan bakso Mas. Jadi gitu Mas Samsul, pentingnya cost produk untuk kita ketahui. Oh iya Mas, ini jadi sebenarnya ada 2 produk nih.
ada ini masih berbicara tentang produk, ada ada 2 produk yang sama. Kita kan nanti bersaing di marketplace, itu kan seluruh nasional ya, bahkan internasional, ada produk dari Cina dan lain sebagainya. Nah, sama-sama 2 produk ini biasanya Mas, kalau saya membeli itu ya harus ada bintangnya. Iya betul sekali. Bintang dulu lah. Itu apakah ada strategi mempercepat dapat bintang ini Mas Komar? Ya jelas ada itu Mas Samsul. Jadi gini Mas Samsul. Tadi pertanyaannya strategi untuk mendapatkan bintang gitu ya? Iya, itu gimana itu Mas? Itu penting itu Mas. Ya, penting karena kan online kita nggak bisa ketemu langsung konsumen. Kalau ketemu langsung kan enak, kita bisa prospek, kita bisa ngomong langsung, itu kesempatan untuk closing lebih besar. Oke. Tapi kalau online itu kita cuman nggak bisa tatap mata, cuma bisa balas chatting saja. Jadi produk itu harus meyakinkan dulu. Oke. Foto produk yang bagus dan meyakinkan. Supaya kenapa? Supaya konsumen itu yakin dulu. Setidaknya mereka tahu apa sih yang dijual ini. Oke. Mereka tahu dan mereka sudah butuh. Pada akhirnya mereka bisa closing. Oh ternyata produk ini kayak gini toh, fungsinya seperti ini toh, dan untuk begini toh. Jadi mereka udah nggak ragu lagi, akhirnya beli. Dan ketika produk itu sampai, itu sesuai ekspektasi mereka. Oke, berarti kita fokus di kualitas produk kita ya, kualitas sesuai dengan harga, pengiriman cepat dan lain sebagainya. Nah, apakah ada saya pernah dengar teman begini yang fokus di dunia online itu, ya kita beli sendiri dulu aja biar dapat bintang lah. Itu efektif nggak, Mas Komar? Itu efektif Mas Samsul. Saya pernah terapkan itu di produk saya. Pada saat itu ada satu produk, dia itu trafficnya tinggi Mas Samsul. Oke. Trafficnya tinggi tapi konversinya rendah. Artinya begini, dia sering dilihat, tapi ada kemungkinan konversi rendah itu konsumen nggak berani beli. Oke. Karena belum ada yang mendahului gitu loh. Oh gitu ya. Oke. Cara yang Mas Samsul bicarakan tadi sangat efektif. Oke, berarti kita beli sendiri dulu gitu Mas Komar ya? Gak apa-apa, Oke. kita beli sendiri dulu, habis itu kita rating yang bagus. Nanti itu sebagai pemancing untuk konsumen yang lain ikut beli. Oke. Karena di produk itu kita sudah punya keunggulan, trafficnya tinggi nih Mas Samsul, trafficnya tinggi. Tapi kok ya nggak ada yang beli gitu loh, dilihat terus tapi nggak ada yang beli gitu. Berarti ada yang salah sama produk itu. Untuk traffic tadi Mas Komar, itu ada traffic, ada konversi nih bagi orang awam Mas Komar. Traffic itu apakah di marketplace sudah disediakan datanya Mas? Berapa Ada. orang yang lihat? Ada ya? Itu kalau kita punya akun marketplace, Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia itu namanya bisnis analisis. Di sana lengkap sekali. Nanti kita bisa lihat, maksudnya bisa baca data penjualan, data produk kita yang sering dilihat orang itu apa aja, terus bahkan sampai sumbernya dari mana, sampai konsumen itu melihatnya dari laptop atau HP itu kita bisa tahu kan. Oke. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Oke. Ini berarti kalau kita tahu datanya, kita bisa menggunakan matrik BCG ya Mas Komar. Nanti bisa dijelaskan matrik itu Mas Komar. Ini luar biasa. Ini kalau kita masuk di bis analisis ini pembahasannya akan lama Mas Komar. Mungkin next waktu Mas Komar bisa sharing untuk bisnis analisis. Oke, silakan dilanjut Mas Komar. Yang tadi Mas Komar, yang trade off tadi belum. Oh, sorry maaf. Oh ya, trade off itu Mas Samsul, pilihan. Oke. Kita bisa memilih mau main di marketplace atau reselleran biasa gitu. Oke. Kalau menurut saya nih, kita baiknya fokus di salah satu dulu Mas Samsul. Oke. Saran saya kita bisa mencoba memulai dari marketplace, karena kita di sana kita bisa dibantu campaign gratis di sana. Di marketplace ya.
Jadi gini Mas Samsul, kenapa kita harus susah-susah iklan berbayar kalau sudah ada iklan gratis yang disediakan? Oke. Oke, berarti itu trade off-nya itu pilihan kita mau fokus di marketplace karena marketplace persaingannya sesama marketplace Mas ya. Ya, Jadi harganya jor-joran, kuantiti jor-joran, kemudian kalau non marketplace itu kita mengandalkan jalur distribusi reseller ya Mas ya. itu akan memakan waktu dan biaya menurut saya. Balesi ya Mas ya, balesi satu-satu, mau kirim lewat apa gitu ya. Pelan ya toh. Karena sekarang kan yang jualan tuh banyak sekali. Kalau kita nggak selalu update, kita akan ketumpuk selalu di bawah dan nggak akan pernah kelihatan. Oh, berarti itu juga ada logaritmanya ya? Logaritma namanya ya? Iya, logaritma saja. Oh, makanya enaknya kenapa saya sarankan mulai dari marketplace itu. Di marketplace itu sudah menyediakan campaign semacam promosi Mas Samsul. Jadi ketika produk Mas Samsul submit di campaign tersebut, itu otomatis produk kita dipromosikan ke konsumen yang satu karakter. Gitu. Jadi kita nggak usah susah-susah harus promosi, harus apa segala macam, kita sudah dipromosikan oleh pihak marketplace gitu. Oke, terima kasih Mas Komar. Ini satu slide ini pembahasan udah lama nih. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan. Dibuka pertanyaan dulu Mas Komar ya. Oke, silakan. Ada bertanya masih terkait produk, cara mencari produk populer, kemudian belajar pada ahli, kemudian cost produk sama trade off ini. Silakan. Wah, ini kan sudah top semua ini Mas Komar. Ya mungkin bisa dilanjut Mas Komar. Belum ada. Mungkin bisa lanjut ya. Ini penting juga Mas Samsul. Mengaruhi pembeli membeli produk di toko daripada kompetitor seperti yang kita bahas. Jadi yang pertama itu konten yang baik. Nah, konten yang baik itu sangat berpengaruh Mas Samsul. Kenapa? Karena customer lebih merasa yakin dengan kualitas konten dan informasi yang benar. Jadi bagaimana konten yang baik itu yang pertama itu deskripsi produk, apa yang kira-kira dibutuhkan konsumen. Nah, seperti itu. Kalau baju semua ukuran masuk semua Mas ya? Ya, salah satunya gitu. Kalau misal ketentuan baju ya gampangnya. Itu mulai dari size, terus bahan, terus kalau bisa itu baju itu cocok digunakan untuk acara formal atau non formal. Intinya itu segala kebutuhan yang dibutuhkan konsumen itu kita jelaskan di deskripsi. Di deskripsi produk kita ya. Jadi alurnya itu jelas. Yang pertama mereka tertarik dengan produk kita melalui foto. Foto. Mereka baca deskripsi dan semakin yakin, akhirnya di situ terjadi penjualan. Konversi ya. Konversi. Yang kedua itu harga kompetitif konsumen ini juga sangat mempengaruhi bagaimana caranya kita supaya kompetitif harganya. Di trade pertama tadi kita sudah bahas sedikit gimana caranya supaya kita bisa kompetitif harga. Kenapa harus kompetitif Mas Samsul? Karena selain judul yang baik, deskripsi yang baik, harga itu ternyata juga mempengaruhi kepopuleran produk kita di market. Sebentar Mas Komar, ini ada yang chatting. Suara Mas Komar agak naik turun, mungkin bisa dinaikin sedikit Mas Komar. Saya ini lagi. Sudah kayak sudah suara gluduk Mas. Lanjut. Tadi saya ulangin yang bagian harga kompetitif tadi Mas Samsul. Jadi selain judul produk yang bagus, terus deskripsi produk yang menggambarkan, terus harga itu juga mempengaruhi traffic produk kita di marketplace. Mas Komar, sebelum masuk ke sini Mas Komar, ini ada pertanyaan ternyata Mas Komar.
Oke, pertanyaan gini Mas. Untuk pengoperasian marketplace berarti butuh admin ya Mas? Karena harus standby, kemudian seperti Shopee itu ada follower, dan ada dua pertanyaan ini Mas. Yang pertama, apakah kita butuh admin untuk marketplace itu sendiri? Satu. Kemudian seperti Shopee itu kan kita kayak Instagram Mas ya. Kita follow, dia juga follow back. Nah, apakah itu penting dalam, kan kalau di Instagram kalau kita follow mesti kita tahu historinya. Oke, silakan Mas Komar. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan ini bagus sekali. Oke Mas Samsul, saya coba jawab satu persatu ya. Yang pertama itu admin ya, kebutuhan admin. Iya, butuh enggak itu Mas? Admin itu karena kalau dilihat kan harus banyak yang dikerjakan di marketplace. Oke. Kalau saya begini Mas Samsul, tergantung kebutuhan. Tergantung itu. Dulu itu saya sangat sering begadang untuk ngurus marketplace. Oke. Jadi saya ngurus marketplace itu bisa sampai begadang sampai jam 1, jam 2 itu cuman buat pengen tahu gimana sih sela-selanya marketplace sebelum Oke. saya memutuskan untuk meng-hire admin gitu. Oke, berarti Jadi kan kalau rame banget, kita sudah tahu semua itu wajib ada admin ya Mas ya, walaupun diri sendiri. karena begini Mas Samsul. Oke. Apa namanya? Kalau kita langsung meng-hire admin dan kita belum benar-benar matang atau belum benar-benar tahu sela-sela marketplace kan akan percuma. Oke. Kita hire, kita bayar hanya cuma buat balesin chatting, buat upload foto yang dimana itu bisa kita lakukan sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, jadi untuk admin itu menurut saya sesuai kebutuhan. Kalau kayak sekarang jelas saya butuh admin karena untuk balesin chattingan konsumen, untuk menanggapi respon komplain mereka, karena kan walaupun kita udah nerapin quality control, yang namanya manusia itu tetap ada lewatnya Mas Samsul. Selipnya ya Mas ya. Ada selipnya, jadi tetap komplain konsumen itu harus kita respon, harus kita kasih solusi supaya mereka bisa beli kembali. Oke, luar Terkait biasa dengan- Mas. Ini ada lagi Mas Komar. Apakah menggunakan promosi berbayar Mas? Menggunakan selebgram kemudian sangat berpengaruh terhadap penjualan. Mungkin saya jawab pertanyaan keduanya tadi dulu tentang Shopee. Oh, Shopee, oke. Gimana followersnya Shopee itu? Followersnya Shopee itu sangat-sangat berpengaruh Mas Samsul. Oke. Jadi gini, kalau beberapa tahun yang lalu itu marketplace itu fokus hanya ke penjualan saja. Mereka belum fokus ke hubungan antara konsumen ke pembeli. Tapi sekarang marketplace itu udah kayak sosial media. Jadi mereka juga punya feed, juga punya update status gitu Mas Samsul. Oke. Jadi itu menjadi penting karena untuk menjalin hubungan kita sebagai penjual dengan konsumen untuk membangun kepercayaan. Oke. Hubungan harmonis ya. Hubungan supaya kita Oh, berarti sekarang arahnya marketplace itu mau ke sosial media ya Mas ya? kelihatannya begitu, Mas. Karena Oke. untuk menjamin konsumen itu tetap stay di satu marketplace itu juga susah. Oke. Oke, ini biar waktunya hemat ini Mas. Masih banyak diskusi ini ya. Ada pertanyaan lagi Mas Komar. Saya singkat aja itu. Jadi banyak sekali promosi baik berbayar, baik melalui Google Ads, melalui Facebook Ads, melalui Instagram Ads dan ads yang lainnya. Itu apakah lebih efektif? Efektif mana? Apakah sama-sama efektif sesuai dengan porsi kita saat ini dibandingkan dengan kita masuk di marketplace, Mas? Ya. Jadi gini Mas Samsul. Ya. Kalau Facebook Ads dan ads yang sebagainya gitu yang seperti dibilang tadi. Gini Mas Samsul, kalau kita nggak punya fondasi di sana, Oke. Facebook Ads seperti itu kan butuh pengelolaan ya, karena terkait nanti konten iklan, terus
baca-baca grafik juga di sana, terus kita harus mengatur biaya per klik atau biaya per hari yang harus dikeluarkan. Itu menurut saya kalau belum terlalu kompeten di sana, ya lebih baik kita ke marketplace. Diatur semua ya kalau marketplace. Karena balik ke yang tadi, kita tinggal submit produk di campaign marketplace itu, Mas Samsul. Oke. Jadi mereka menawarkan gampangnya gini nih, Mas Samsul. Dari marketplace itu, ini saya punya ads atau campaign, kalian mau ikut nggak? Kalian mau ikut partisipasi nggak? Kalau ikut, monggo silakan submit. Gratis, free, dan sudah dijamin itu produk sampai ke konsumen. Oke. Cara kerjanya itu sebenarnya sama. Oke, Mas Komar, ini saya malah teringat Mas Komar tahun kemarin nih, tahun 2019. Itu pas Lebaran kemarin, itu tokonya Mas Komar itu cerita ke saya itu tutup H-7. Iya, H-, karena pesanan sudah hampir 2.700 pieces. Nah itu kalau diterusin, kalau tidak ditutup di H-7 itu mungkin sampai 10 ribuan mungkin sampai Lebaran. Dan itu kenapa diputuskan kok H-7 kok harus ditutup, Mas? Ya itu Mas. Selain yang pertama kan udah H-7 itu produksi itu udah kebaca, udah overload, udah nggak mungkin. Terus info dari ekspedisi jasa pengiriman itu ada yang H-3, H-1 itu udah nggak bisa kirim barang. Terus kebetulan produk kita kan jubah gamis pria dan jilbab. Nah itu otomatis produk yang akan digunakan ketika Lebaran, Mas. Jadi gini, semisal yang pesan itu dari Kalimantan nih, tapi H-7 belum dikirim, kan nggak mungkin sampai. Oh gitu ya. Malah bahaya nanti ketika produk sampai, mereka udah kecewa, konsumen kita udah kecewa, akhirnya bintang 1. Oke. Berarti juga memperhatikan mau dipakai kapan ini ya produk ini ya. Oke. Iya, jadi kalau parcel Lebaran dikirim setelah Lebaran kan nggak pantas ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Silakan lanjut Mas Komar. Ini waktu kurang, tadi telat 10 menit ya, masih kurang 15 menit Mas Komar. Mungkin dijelaskan nanti lebih detail, kita akan buat kelas khusus mulai dari nol yang belum punya marketplace sampai kita jualan submit dulu. Nanti kita part-part Mas Komar. Silakan Mas Komar. Kita coba bahas secara singkat ya Mas Anjo. Ya. Insya Allah cukup jelas. Selanjutnya itu tingkat pengisian atribut Mas Anjo. Oke. Kita isi deskripsi atau atribut produk di marketplace, intinya itu upload produk lah. Upload produk itu kadang kita males ngisi karena untuk ngabisin waktu, bisa jadi kita nggak tahu, jadi akhirnya nggak usah tak isi. Padahal itu sangat penting Mas. Untuk pengisian atribut itu informasi utama itu sangat penting. Kemudian rating produk yang sudah kita bahas barusan juga sangat berpengaruh untuk pembeli. Kemudian ketersediaan stok itu juga berpengaruh, karena kalau stok kita cuma 2 atau 3 kan kelihatannya gimana gitu. Terus rating seller ini rating toko Mas Samsul, beda sama rating produk. Oh beda ya. Ini juga sangat penting terkait kepercayaan konsumen ke toko kita. Itu kelihatan mulai dari rating positive seller, terus tingkat respon chatting, dan kecepatan pengiriman. Di sana tampil. Di profil kita itu tampil tingkat respon chatting kita, terus kecepatan kita mengirim pesanan, sampai tingkat positif seller. Jadi bisa dibayangkan kalau semisal Mas Antul, kecepatan pengiriman kita itu cuma 50% lah. Berarti kan kalau kita ibaratkan 3-4 hari yang harusnya sampai, itu bisa 2 kali lipat. Itu cuma untuk jasa pengirimannya. Nanti respon chatting, yang mana kita tahu
Jadi gini Mas Samsul, kadang itu lucu. Ya, ya. Ada konsumen itu yang sudah kita detailkan produk kita mau dari gambar maupun dari deskripsi, tapi masih tanya, gitu. Oke. Kita udah kasih keterangan ukuran segini-segini, cara teknik mengukurnya, cara mengukurnya bagaimana, pilihan warnanya apa saja udah kita lengkapkan, tapi masih tanya. Nah itu kan harus kita respon, gitu. Oke. Ada fast responnya ya Mas ya. Terus terkait positive seller rating itu diambil dari rating produk kita. Jadi satu keseluruhan toko itu Mas Samsul, Ya. rating per produk itu diakumulasi menjadi rating toko nantinya. Jadi kalau produk kita itu bintang 5 semua, otomatis toko kita itu akan bintang 5. Jadi konsumen makin percaya gitu Mas Samsul. Oke, ini berarti ini biar lebih menarik nanti bisa dibuka Mas ya, marketplace-nya salah satu aja, yang mungkin yang paling rendah nilainya. Nanti bisa dibuka satu biar kita semua tahu nih, oh hasilnya kalau kita fokus di marketplace itu luar biasa. Oke, berarti tadi ada fast respon. Jadi fast respon ada nilainya. Jadi performa toko itu dinilai dari beberapa aspek ya Mas ya. Iya betul. Ada fast respon, pengiriman sesuai dengan SLA ya. SLA itu SLA itu estimasi sampainya ya. Kira-kira berapa hari? Bukan. Apa? Jadi SLA itu begini Mas. SLA itu batas kita harus mengirim produk tersebut. Nah, semisal orderan masuk hari ini, jadi marketplace ngasih waktu biasanya itu 2 hari. Oke. 2 hari ke depan kita harus memenuhi pengiriman. Kalau enggak, rating kita akan turun. Oke. Jadi tingkat pengiriman akan turun. Itu SLA. Oke, Mas Komar, ini bisa dilanjut Mas Komar? Tadi untuk coba lihat akun ya. Boleh. Atau akunnya terakhir aja Mas Komar. Pokoknya nanti pilihin mungkin yang tadi Mas Komar. Yang matrik BCG tadi Mas. Nah, ini coba Gamis pria kita Mas Samsul kayak gini. Oh, ini. Coba ke atas lagi Mas. Pengen lihat saya Mas. Yang tadi jilbab tadi Mas. Oh. Sama Samsul. Ini juga penting menampilkan video di produk. Oke. Wah, itu harganya murah banget Mas. 17.960. Wah, itu kok bisa segitu Mas? Ini kainnya itu kalau nggak salah harga 20.000 per meter Mas. Kok bisa jual segitu? Ayo. Jangan-jangan ini ada apa-apa ini? Ya, alhamdulillah untuk kain sama Mas Samsul, untuk diamond crepe saya dapat harga 11,5. Oh, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu silakan kalau mau tanya cara beli bahan baku nanti saya kasih nomornya Mas Komar. Terus ini Mas, ada tulisan judulnya kok banyak Mas. Ini ada promo segitiga instan quality, macam-macam ini. Kenapa kok nggak segitiga instan saja itu? Kenapa Mas kok banyak? Itu terkait keyword atau kata kunci Mas Samsul. Oke. Jadi kadang itu kita nggak tahu antara konsumen satu dan konsumen satu itu nyebut jilbab itu bisa beda. Kadang ada yang hijab, kadang ada yang jilbab, kadang juga ada yang menyebutnya kerudung. Oh, ada segitiga gitu aja ya? Ada yang cuma segitiga instan. Oke. Kalau di pencarian itu ada yang cuma hijab instan. Oke. Ada yang kerudung instan. Kayak gitu. Jadi berarti ini penting ya Mas. Penting judul itu harus. Nah ini cara Mas. Cara bagaimana menentukan judul. Wah ini karena itu kata keyword. Keyword itu kan kalau keyword yang bagus itu jilbab, kemudian kita ketik celana, berarti nggak masuk ya Mas ya. Nah caranya gimana Mas? Apa copy paste atau gimana Mas? Jadi ada beberapa cara Mas untuk menentukan judul itu. Kalau kita penasaran, ingin uji coba nih, gimana sih kalau aku bikin sendiri aja judulnya, itu bisa menggunakan Google Trending Mas. Oh, Google Trend ya? Oke. Cara kerjanya gini Mas Abdul, karena
semisal Mas Samsul familiar nyebut jilbab itu hijab, Oke. nah gitu, dan saya familiar nyebut jilbab itu kerudung. Oke. Kita akan berbeda ketika nyari di marketplace. Mas Samsul ngetiknya hijab, saya ngetiknya kerudung. Oke. Nah, semisal di produk saya itu cuma judulnya hijab aja, yang ngetik kerudung itu nggak bakal muncul. Oke. Nah, gitu. Oke, Jadi itu kita harus penting. tahu produk kita itu familiar disebut apa. Misal kayak saya contohkan jilbab ini, bisa jilbab, bisa hijab, bisa kerudung, seperti itu Mas Samsul. Dan Oke, itu juga bisa semisal nanti terlalu panjang ya, saya pengennya pendek aja, itu bisa Oke. dicoba konversi di Google Trend Mas Samsul. Jadi Oke, ketika Mas Samsul di Google Trend itu, ketika Mas Samsul tulis kerudung di sana, terus hijab dan jilbab, coba dikonversi, nanti akan kelihatan Mana yang anu ya? ya, kata kunci mana yang paling sering digunakan. Nah, itu Oke. Nah, ini luar biasa nih ya. Berarti ini sesuai yang Mas Komar sampaikan tadi, yang pertama ada foto harus bagus, deskripsi lengkap, kemudian rating penjualannya jelas ini ya. Ini fotonya udah cantik, kemudian deskripsinya jelas, ada warnanya lengkap, judulnya bagus, sama rating penjualannya bintang 5 ini Mas Komar. Oke, next Mar. ya, alhamdulillah. Mas Komar. Wah, ini produk yang apa ini Mas? Yang mana ini? Iya. Oh, Ini jubah jubahnya. kita, Mas. Jubah. Oke. Dan ini kebetulan modelnya ini teman saya sendiri. Oh, mudah-mudahan nggak masuk kelas ini ya Mas Komar ya. Nggak dimintain royalti ya. Oke. Nah, ini Mas Samsul, ini ada 142 penilaian, itu sangat penting sekali, karena cuma melihat penilaian kan, cuma dengan melihat penilaian konsumen itu udah pasti yakin ini 142 orang yang udah beli dengan bintang 5 semua, artinya puas semua. Oke. Dari 1.000 orang yang beli Mas, biasanya berapa persen ngasih nilai? Kadang kan kalau kita beli udah cuek, nggak usah lah rating. Biasa berapa persen Mas? Itu biasanya 50% Mas. Oke. Karena setiap perjalanan produk itu kan saya amati, Mas. Oke. Dulu dari awal sampai hari ini. Dulu ini produk udah kejual banyak, udah sampai 100, tapi kok belum ada yang rating, kenapa yo? Oke. Jadi ternyata semakin kesini itu bisa dikatakan 1.000 penjualan produk itu paling yang rating 50%-nya loh. Iya, 50% ya, kurang lebih gitu Mas ya. Oke. Next Mas Komar. Ya sudah pukul 10 Mas Komar. Iya. Oke. Ini contohnya ya. Oke. Ini juga penting Mas Samsul, sebelum kita akhiri diskusi ini, karena udah hampir 1 jam ya. Ya. Juga ini pembahasan yang terakhir, karena Oke. udah 1 jam. Nanti mungkin teman-teman harus ada kegiatan atau gimana. Ini metrik BCG Mas Samsul. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung chat, nanti saya bacakan sembari dijelaskan Mas Komar. Silakan Mas Komar. Saya sambil jelasin aja nggak apa-apa ya. Oke. Jadi gini Mas Samsul, ini menurut saya, ya cuman saya berpikir aja, sangat efektif ketika kita menggunakan ini di marketplace. Karena gini, kadang ada produk yang trafficnya tinggi tapi konversinya rendah. Oke. Ada yang trafficnya tinggi, konversinya juga tinggi. Ada yang trafficnya rendah tapi konversinya tinggi. Oke. Bahkan ada yang trafficnya rendah dan konversinya rendah. Berarti traffic itu orang yang mengunjungi, orang yang tanya gitu ya. Oke. Konversi itu penjualannya gitu Mas ya. Benar. Oke. Marketplace itu konversi dan traffic. Oke. Nah, kalau kita mengalami seperti itu Mas Samsul, ketika kita punya produk yang trafficnya tinggi dan konversinya tinggi, itu kita namakan biasanya hero produk. Oke. Produk utama lah ya. Produk jagoan. Pokoknya ditaruh manapun tetap laku gitu ya.
harga itu dia tetap aja laku. Dan itu nggak perlu diutak-atik lagi Mas. Biarin dulu. Oh, dibiarkan kayak gitu aja karena dia akan tetap tinggi. Oke. Yang kedua itu ada yang trafficnya rendah tapi konversinya tinggi Mas Samsul. Yang tanya sedikit, penjualannya banyak. Oke. Yang tanya sedikit tapi penjualannya banyak. Oke. Itu nanti tinggal disesuaikan gini, bukan penjualannya banyak tapi tingkat konversinya Mas Samsul. Oke. Jadi maksudnya begini, dari 10 konsumen yang mengunjungi itu bisa mengkonversi sampai 8 pembeli. Nah, jadi itu trafficnya rendah tapi konversinya tinggi. Oke. Nah, itu bayangkan kalau produk itu juga bisa di-push jadi ke posisi bintang. Trafiknya ditinggiin ya. Diiklankan lah. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini bisa pakai push produk. Nek di Shopee itu per 3 jam itu bisa naikkan produk Mas Andre. Oke. Jadi kalau di tempat saya itu SDM masuk pagi itu SOP-nya di Shopee itu naikkan produk dulu. Oke. Nanti sebelum jam 12-an sebelum istirahat itu kembali naikkan produk dan sebelum pulang itu kembali menaikkan produk. Oke, berarti itu penting itu Mas Komar. Waduh. SOP pengelolaan marketplace. Nah, Bapak Ibu bisa buat itu. Dan yang selanjutnya itu submit campaign Mas. Submit campaign apa itu Mas? Mengikuti flash sale. Mengikuti promo ya? Promo ya. Saya mengikuti promo yang diadakan marketplace. Karena yang kita lihat tadi produk kita itu dari 10 pengunjung ya itu 8 yang beli. Oke. Nah, itu kan konversinya tinggi, tapi dia rendah. Maksudnya trafficnya itu rendah. Jarang orang yang mengunjungi dibandingkan produk kita yang lain. Betul. Nah, itu solusinya bisa kita ikuti campaign karena di campaign nanti produk kita itu akan ditawarkan ke banyak konsumen, diiklankan. Oke. Menggunakan pixel seperti itu Mas. Nah, selanjutnya itu ada produk yang trafficnya rendah, bahkan konversinya juga rendah. Oke. Nah, itu harus diapakan gitu. Nah, ini biasanya saya cuman kalau nggak saya stop itu saya bundling Mas Samsul. Bundling itu apa Mas? Bundling itu nek kita familiar itu beli 1 dapat 2 lah. Oke, beli 1 dapat yang ini gitu ya. Oke. Misal beli jubah dapat jilbab gitu kan keren. Nanti jubah buat suaminya, jilbab buat istrinya. Ya itu ya kalau punya istri Mas. Kalau belum Oke, lanjut Mas Komar. Gitu. Nah, nanti ada lagi trafficnya tinggi tapi konversinya rendah Mas Samsul. Oke, banyak orang tanya tapi penjualannya sedikit. Itu sering sekali karena berkaitan yang tadi kita udah usahain produk itu maksimal, fotonya sudah bagus, deskripsinya sudah lengkap dengan segala macamnya. Jadi konsumen itu sering lihat tapi konversinya rendah. Itu perlu kita analisis apa nih, jangan-jangan ada yang salah. Jangan ada penawaran yang kurang. Nah, biasanya itu saya kasih voucher, kalau enggak gratis ongkir Mas Samsul. Untuk mendongkrak konversinya tersebut. Itu Mas Samsul secara singkatnya. Oke, terima kasih Pak. Ini luar biasa nih. Ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan di non marketplace juga ini kayaknya Mas Komar. Iya, bisa Mas. Jadi ada orang banyak tanya tapi nggak beli-beli. Nah, ini harus ada tanda tanya. Kenapa ini? Banyak yang tanya, wes omdo ya, PHP yang gitu kan, yang sering. Wartawan biasanya. Wartawan ya. Itu bisa. Ini strateginya Mas Komar itu ya di edit value-nya. Mungkin ada gratis apanya, bonus apanya. Ya minimal bonus senyum ya Mas Komar ya. Ada vouchernya, ada gratis dan lain-lain. Oke, ada lagi Mas Komar? Melihat waktu yang kayaknya udah semakin siang Mas Samsul. Oh sudah sudah selesai nih ya. Oke Bapak Ibu yang terima kasih nih Mas Komar sudah menyempatkan waktu di sela kesibukannya untuk berdiskusi
berdiskusi singkat ya. Berdiskusi singkat tentang apa itu marketplace, bagaimana memilih produk, kemudian bagaimana pengelolaan di marketplace mulai dari foto, memperlengkap deskripsi, bagaimana penjualan, bagaimana memanage. Dan ini masih menurut saya masih prolog ini. Jadi masih banyak sekali kalau kita mau mendalami. Contoh kalau kita foto saja, bagaimana teknik foto yang bagus. Kemudian apa saja yang perlu dicantumkan di dalam foto. Kadang itu produknya bagus, deskripsi bagus, fotonya nggak menarik, mestinya kurang menarik di marketplace. Kemudian deskripsi yang bagus, apa saja yang perlu dicantumin, kemudian bagaimana pengolahan admin di marketplace, bagaimana kita membuat chat fast respon itu Mas, kan ada otomatisnya itu bagaimana kita buat. Kemudian yang menarik lagi bagaimana kita memaksimalkan pixel marketingnya Mas ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu bisa coba, misal sekarang cari produk A di marketplace itu akan nyantol terus di HP Bapak Ibu. Nah itu namanya pixel marketing. Kemudian kita juga perlu belajar logaritma dari marketplace. Kemudian apalagi nih ya, wah banyak banget ini. Oke, dari paparan ini nanti silakan kalau yang seprofesi dengan Mas Komar, pengusaha di bidang fashion, busana muslim, bisa tanya-tanya secara detail di mana toh beli bahan bakunya itu penting Mas. Oke, ini ada Mbak Sri Eka ini. Yang menarik adalah uraian panjenengan, sepertinya ada pelatihan tentang pemasaran lebih lanjut. Waduh, ya insya Allah nanti kita buatkan khusus, edisi khusus step by step dan langsung praktek step by step melakukan penjualan di marketplace, mulai dari foto dan lain sebagainya. Oke, ini paparan singkat dari Mas Komarudin. Semoga sehat selalu Mas Komar. Kemudian puasanya lancar sampai akhir nanti. Kemudian usahanya semakin sukses, semakin jaya, dan semuanya Mas Komar. Oke, Bapak Ibu yang belum melakukan absen, silakan absen dulu dengan menyebutkan nama, plus nama lengkap, plus gelar, instansi, profesi, dan alamat email untuk proses pengiriman sertifikat. Karena sertifikat akan kami kirim hanya yang mengisi di chat box ini. Oke. Terima kasih. Oh ada Mbak Yuni nih ya, Bu Yuni nih, Bunda Yuni nih. Menarik sekali sebenarnya. Ini ternyata banyak juga yang harus dipelajari terkait marketing online. Oke, terima kasih sama-sama Ibu Yuni. Ada yang minta di-share materinya Pak Komarudin ke alamat email. Oke, nanti kami share ya. Oke. Kemudian silakan Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan ngisi absensi dengan tulis nama plus gelar, alamat nama plus gelar, kemudian perusahaan, instansi, profesi, dan email. Nanti semua akan kami kirim lewat email. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya juga menyampaikan sedikit tentang program kita yang ke depan. Ini kita setelah ini besok itu kita ada kelas inovasi. Ini dari Pak Yuswanto. Kemudian ada lagi ancaman moral hazard penanganan COVID. Ini Pak Sunarta. Terus ya sampai tanggal 22 kita berbagi. Kemudian ada komunikasi suportif yang nolak pun jadi mau. Ini pengembangan dari kelas sebelumnya. Kemudian ada bahagia bekerja dan bekerja bahagia, ini bersama psikolog, ini Bu Ratna. Kemudian, nah ini cara praktis dapat ribuan artikel secara tepat dan gratis. Ini bagi akademisi, peneliti, mahasiswa ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian ada mixing, management, dan engineering. Ini waktunya kalau ini tanggal 29 nih Mas, masih setelah Lebaran. Dan ada 2 kegiatan lagi yang belum ada katalog, nanti tetap kita share di WhatsApp admin ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan, kelancaran aktivitasnya, dan berkah dari setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Oke Bapak Ibu, kita cukupkan ya, sudah semua absen ya. Kita cukupkan kelas ini.
Kita say hello semua ya. Bisa tekan spacebar ya. Bisa tekan spacebar. Coba tekan spacebar semua. Sebentar ya. Bentar. Oh iya, Mas Samsul. Oh ya, gimana? Saya waktunya 1 menit. Oh, gimana? Oh, kadang saya itu ketemu sama teman-teman itu, mereka juga pengusaha, tapi Ya. takut ketika harus ke marketplace. Oke. Jadi takutnya gini, mereka udah berpikiran, wah ini marketplace terlalu ribet. Saya udah kayak gini aja, udah ada penjualan. Padahal nih Mas Samsul, di marketplace itu kita sudah difasilitasi bisa promosi gratis dan itu Oke. nggak kalah sama Pixel. Jadi promo dan diklik itu otomatis produk itu akan mengikuti konsumen. Jadi Oke. menurut saya itu sangat potensial bagi teman-teman yang masih ragu untuk marketplace. Saya sarankan bisa mencoba ke marketplace. Itu nggak seperti yang kita lihat, nggak sangat ribet, itu nggak, sangat simple sekali, bahkan cuma upload foto saja, terus kita bikin konten semenarik mungkin. Itu udah sangat bagus sekali Mas Samsul. Oke, luar biasa itu Mas. Oke, makanya Mas nanti kita perlu kelas tersendiri nanti Mas Komar ya. Boleh. Kalau masih diizinkan, saya sangat senang sekali. Oke, terima kasih. Kita selalu semua ya. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.